Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala budi dan akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan, pada minggu kita hari ini, kita memasuki minggu Advent yang pertama, dan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10 saya baca. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru gerejawi Madihita Salukna. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru gerejawi. Selamat tahun baru gerejawi. Iya, amin. Karena hari ini tahun baru gerejawi dimulai pada minggu Advent, ya. Jadi tahun baru secara kalender tanggal 1 Januari, tetapi secara rohani, secara teologi, tahun baru gerejawi dimulai pada minggu Advent yang pertama. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Ya, kita dengarkan. Saya akan coba sampaikan dengan singkat. Situasi kejadian ini yang disampaikan oleh Proto Yesaya. Proto Yesaya artinya suasana situasi bangsa Israel ketika mereka belum di pembuangan, ketika mereka belum terbuang ke Babel oleh karena perilaku dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka firman Tuhan ini datang berkumandang di tengah-tengah orang Israel. Di ayat pertama dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, kita tahu suasana situasi di dalam kehidupan orang Israel. Ya, tunggul itu katakanlah semacam pohon. Pohon itu menggambarkan suatu kehidupan, suatu ya kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan yang silih berganti di tengah-tengah orang Israel setelah Raja Salomo, karena raja pertama adalah Raja Saul, Raja Daud, dan terakhir Raja Salomo. Setelah itu orang Israel terbagi dua,
Israel Utara dan Israel Selatan. Dan setelah itu mereka terbuang ke Babel. Nah, ketika kerajaan itu termasuk raja-rajanya melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka hukuman akan datang. Tapi ketika Raja Israel patuh dan tunduk kepada Tuhan, maka raja beserta keluarganya, beserta seluruh rakyat yang dia pimpin, akan hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Namun sayang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita ini mendekati masa-masa ketika orang Asyur, Raja Asyur akan datang menyerbu. Ya, orang Israel. Disitulah ini disampaikan, dikatakan bahwa sudah tumbang pohon, yaitu raja-raja di Israel. Tidak ada yang mampu, bertahan terhadap serangan Asyur. Mereka tidak mampu bertahan terhadap perintah-perintah Tuhan untuk mereka laksanakan. Maka dengan sendirinya pohon itu tumbang. Namun walaupun tumbang, suatu saat tunggul itu akan bertunas kembali dan tumbuhlah kehidupan baru. Itulah yang disampaikan di firman Tuhan kita hari ini, bahwa pohon yang tumbang itu hidup kembali, tumbuh lagi, tunas yang baru. Siapakah dia tunas yang baru dimaksudkan di sini? Nanti akan terjawab Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dia adalah Yesus. Yesus dari keturunan Raja Daud, keturunan Isai. Maka inilah menjadi raja, generasi penerus yang membawa orang Israel keluar dari kehidupan yang susah, keluar dari ancaman, keluar dari segala pergumulan, memasuki kehidupan yang baru, kehidupan surgawi. Maka bukan hanya orang Israel. Di ayat 10 tadi dikatakan, maka semua orang, semua suku bangsa akan datang kepada dia untuk mencari perlindungan, dan orang akan percaya kepada dia bahwa dia adalah pembawa damai dan pembawa keselamatan. Maka dikatakan sesuai dengan tema kita minggu ini, Narome Bana, Raja si Perdamai. Yesus Raja Damai, dia akan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Dan bagaimanakah orang atau bagaimanakah yang tumbuh dari tunas baru itu? Bagaimanakah sifat dan perilakunya? Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Hanya dialah memiliki sifat ini. Ayat 2 dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut kepada Tuhan. Di ayat 3, ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi orang sekilas pandang. Ya. Dan ia tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Beda dengan raja-raja kita sekarang kan. Raja-raja duniawi, baik siapapun, baik presiden, baik ya, mengambil keputusan, kebijakan, ya, hanya berdasarkan apa kata orang. Apa kata penasehat-penasehat. Apa kata ya para menteri dan para yang lain. Baru mereka mengambil keputusan. Tapi ini, tunas yang tumbuh ini, yang kelak menjadi besar nanti, dia menjadi raja. Dia tidak butuh penasehat. Dia tidak butuh saran-saran. Dia tidak butuh kompromi atau butuh mengadakan musyawarah untuk mufakat. Dan perlu diibanai. Karena dia adalah penasihat ajaib. Dia sendiri adalah penasihat. Dan dia sendiri adalah hakim. Dia tidak butuh yang lain. Ya. Dia tidak mau melihat secara ala diberengdo, pardopahan, ala bagak, ala uli. Ya udah, diperingan hukuman tibana. Dao. Nah. Ala pogo sibana, ala holi tibana, manang ala burju. Dao. Ya bukan. Tuhan kita Raja Damai akan menjatuhkan keputusan dan menjatuhkan hukuman. Ya, tidak berdasarkan sekilas pandang. Tidak berdasarkan. Tetapi berdasarkan kuasa dia sendiri. Yang berikut dikatakan, dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran.
Satu pun tak ada yang tersembunyi. Satu pun tak ada yang tersembunyi. Hola kata doa manginang, hanya kata, hanya kalimat-kalimat. Ya, please, nama dok, jangan ada dusta di antara kita. Semakin dia katakan seperti itu, semakin banyaklah dusta yang tersembunyi. Itulah sifat-sifat duniawi. Tetapi Tuhan kita tidak. Dia akan menjatuhkan keputusan, dia akan menghakimi sesuai dengan kejujuran. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, lalu yang berikut, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, ya, kita semua pakai ikat pinggang, khususnya laki-laki. Ya, memang ada perempuan atau wanita boleh pakai pakaian tanpa ikat pinggang. Tapi, ya, yang seuianya adalah pakai ikat pinggang bagaimana supaya tegap bisa lancar untuk berjalan. Jadi coba kita bayangkan bagaimana kita ini pakai celana, atau katakanlah bapak-bapak kita ini akasituan akaperhangiron. Coba sudah mereka pinggang, molor-molor celana, nabuhado. Akan separekelon do kan, jalan mengulau-ulau pedang sigap kan, merlojong pedang sigap. Alai mulai diikat lo ikat pinggang, ya tetap siap sedia. Itulah gambaran bahwa Yesus adalah Mesias, Raja, pembawa damai. 24 jam non-stop dia siap untuk menjangkaumu kapan saja. Ya, karena apa? Standby, tetap online 24 jam. Jadi bukan seperti manusia, ada masa istirahat, ada masa kadaluarsa, ya. Masa kadaluarsa ngata bigi di minggu dah lewat, minggu-minggu kemarin, minggu mementemori atau minggu perninggotan dia kana modding. Nang kadaluarsa do ngata nang marujung ngulu na salilingon, sianu. Nama-nama orang meninggal disebutkan di gereja, maka mereka adalah yang kadaluarsa di dunia ini, ya kan? Nah, itulah gambaran yang dimiliki oleh tunas yang akan tumbuh. Lalu bagaimana keadaan selanjutnya disampaikan di sini? Dikatakan serigala akan tinggal bersama domba. Artinya orang yang menyambut datangnya Raja Damai, orang yang menyambut tunas yang tumbuh itu bersandar dan percaya kepadanya. Apa yang akan terjadi pada dia? Apa yang akan dialami? Yang dialami inilah ayat 6 sampai dengan ayat 10. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring. Tak ada lagi musuh. Semua hidup damai. Tak ada lagi pertengkaran. Tak ada lagi perebutan. Perebutan jatah, perebutan kekuasaan. Tak ada lagi perebutan harga, perebutan langganan, toko pertiga-tiga. Ya, dangadeng be. Persaingan tak ada. Semua hidup rukun dan damai. Inilah suasana gambaran ketika orang-orang menyambut datangnya Yesus, Sang Mesias, Raja Pembawa Damai. Nanti kelak di hari penghakiman, kita akan menerima keadaan ini, menerima berkat ini. Tak ada lagi pertengkaran, semuanya hati yang damai. Baik antara si miskin dengan si kaya, baik antara yang ganteng dengan yang jelek. Na pedek, na tibo, dan asaran matua, tak ada lagi pertengkaran. Dangadang be sukun-sukun, ai siho, ai birang mabuhin. Dangadang be songoni, ya. Beragam-ragam kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang semualah. Tidak akan ada masalah. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, keadaan yang bagaimana yang mau kita inginkan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka inilah akan kita terima. Hari ini, sebentar lagi kita akan mengadakan baptisan kudus, penyerahan anak kita kepada Tuhan, supaya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, kepada orang tua. Apa yang Anda harapkan dan apa yang akan Anda kerjakan? Ingatlah zaman sekarang ini zaman canggih. Semua sistem gadget, sistem handphone, semua di sana sudah tersedia. Semua tersedia. Anak-anak sekarang, remaja-remaja ini, mereka lebih mendengarkan 90% terhadap handphone ini daripada mendengarkan nasihat orang tua. Itu kan? Pakar remaja kan? 10% doh hamu ditangihon sebagai orang tua anak. Alai mulut handphone on 10%. Terus doon. Apakah entah WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu kan? Pakar remaja kan? Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, memang tidak semua di sini jahat. Ada yang baik di dalam ini.
Bagi mereka yang melihat sisi baiknya, maka itulah orang yang berhasil. Itulah anak yang berhasil. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, ingatlah kata-kata kita, kata-kata bijakmu, nasihat-nasihatmu yang super keren itu. Mereka anak-anak ini tidak akan mau dengar-dengaran lagi, karena nasihat lebih keren ada di handphone ini. Mereka lebih suka dengar-dengaran terhadap handphone. Jadi, dan saya berholak kata, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan pukulan, Anda pukul anak Anda karena tidak mau belajar. Dan zamannya memang senari. Tidak zamannya lagi seperti itu. Karena orang akan semakin melawan, anak-anak semakin melawan. Ketika prosedur seperti itu kita lakukan, kita terapkan untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Jadi bagaimana? Ini anak ini adalah titipan Tuhan, dititipkan kepada bapak dan ibu. Besarkanlah dia, tumbuh kembangkanlah dia. Cukupkah hanya dengan memberi makan, memberi minum susu, memberi makan, memberi pakaian, menyekolahkan? Cukupkah dengan itu? Tidak cukup. Tapi bekalilah dia rohnya, imannya, bagaimana supaya dia berkembang secara rohani. Itulah tugas kalian sebagai orang tua. Bagaimana? Tolak doa memanginang, kamu natolak sininya terdiri. Tolak doa mangulahoni. Anggolan namang aliam mangat duduk minum, amang inang. Napula lo jamar pikir. Una kacir roha muna, ya. Tabering madhot pinahani, apalagi manuk. Mulu nga maranak manuki. So ini mapakokok na tugeleng na kan. Mula dong anak ni manang idut ni manuk baru maranak. Coba jonoki. Anggolang sarbuk tamu kan. Moloro lali, diboto, itabunihod, dilinggomi udah geleng na sudi. Ala harus sebatasi deh, dilemmangan, dilinggomi, dangi, disarihod, narik kok di bana, dung magodang ipasobbu. Rohana di sini, kan? Ujung-ujung na dung magodang gabi halek na musik. Itulah binatang. Kita lebih dari mereka. Bahwa bukan hanya dari segi makan minum saja tanggung jawab kita untuk membesarkan anak. Tapi bagaimana supaya menjadi anak yang tunduk dan taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Maka cara salah satunya adalah apa yang Anda lakukan. Nang doholak kata lo muna, ringgas semar minggu amangin na. HP amat tapi cara mar minggu. Cukupkah dengan seperti itu? Burju hoda amangda burju, HP bapak na jugul. Orang tua na jugul. Dang leper, dang zaman nabi, ya. Dang zaman na. Jadi nasihat yang paling ampuh buat anak-anak kita adalah apa? Perilakumu sehari-hari, Bapak Ibu. Bagaimana kamu bersikap antara suami istri di hadapan anak-anak? Inilah menjadi khotbah yang hidup, mempunyai kekuatan untuk merubah sikap anak. Itu sudah pasti. Setiap hari Anda berlaku sopan, berkata sopan, suami istri, dan ngadong hata-hata, nakasar begion tidak danakon. Dan ngadong pangaleayon, dan ngadong songgak-songgak, dago dan aki pasti ikut-ikutan. Maka itu menjadi pengajaran yang paling utama, menjadi hidup berkembang, menyatu dalam darah daging dia. Maka jadilah menjadi anak yang berguna, anak yang membawa lasni roha tonga-tonga ni keluargai. Jadi ikut donaga betiruan orang tua. Siap doamu Bapak Ibu? Siap doa muringga semar minggu? Ate amang guru paraon nasida bala porat tua bol samar minggu nasida tahunon. Tapi aku yakin, marilah jadilah menjadi contoh teladan kepada anak-anak kita. Perilakumu sehari-hari, berkatalah baik, berkata sopan, dan rajinlah berdoa. Dilihat oleh anak-anak kita ini, berdoa sebelum makan, berdoa mau tidur, berdoa kalau ada pergumulan. Anak-anak ini pasti akan terpancing. Oh begitu rupanya, maka dia akan mengikuti, ya. Akan mengikuti. Baiklah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, demikian juga nanti menjadi penabalan. Kita lakukan penabalan kepada sentua hari ini, ya. Memang ini berat. Menerima tugas panggilan dari Tuhan memang berat. Tetapi ingatlah, sepanjang itu Bapak sabar, amang sinurat, sabar menerima berkat dari Tuhan, sabar menerima tugas, ya. Ingatlah, janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Haposan di nautik lehonon nama nagodang. Ini berkat dari Tuhan. Molo bodoh dihaposi, debatahamu di nautik, apapun itu,
nauti pegajin, boy haposan, nauti penasinarin, sian perlak, boy haposan. Ayo emak, Tuhan akan memberikan yang lebih banyak lagi. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah juga tugas panggilan di gereja. Unang mamering gaji di gereja. Unang ada istilah dipikir tarhilala. Adong do, ada situ masih tarhilala ninna. Masih tarhilala rebaran su gereja. Tarhilala apa? Sebenarnya tidak ya. Itu bukan tarhilala, memang itu sudah sewajarnya. Kalau ada, ya ada. Kita syukuri. Sedikit kita syukuri. Banyak kita syukuri. Ala unang adong dihita prinsip. Anggos adong dosa ini peruntungan. Roau. Janganlah seperti itu. Ya. Peruntungan secara materi bukan itu yang dijanjikan Tuhan, ya. Tapi kehidupan yang lebih baik. Inilah yang digambarkan tadi. Serigala akan tinggal bersama-sama domba. Artinya kehidupan yang damai. Tidak ada lagi permusuhan, semuanya bersukacita. Inilah menjadi ganjaran. Menjadi berkat yang akan diterima bagi orang melakukan tugas panggilan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Ada seseorang, ini yang terakhir ya. Ada seseorang, dia bertanya kepada malaikat, malaikat Tuhan, aku ingin sebelum saya kadaluarsa, sebelum saya meninggal, atau sebelum saya menghadap Tuhan, aku ingin melihat kehidupan. Bagaimana suatu kehidupan yang bisa menjadi pesan khotbah buat saya. Oh boleh, kata malaikat. Maka dibawalah dia terbang, diangkat. Di satu gedung terdiri 2 ruangan. Ada sekelompok orang, ada sekitar 20 di ruangan ini. Yang di sana juga 20 orang di ruangan sana. Ya. Tetapi semuanya di ruangan sana, yang satu ini, tangannya dimasukkan riol, manang pipa. Ketika dimasukkan pipa dari sini sampai kemari, kan nggak bisa lagi bengkok, nggak bisa lagi makan kan? Karena udah lurus kan, masuk ke riol kan, terap dikunci terakhir tangannya lurus saja begini semua, lurus, nggak bisa bengkok, nggak bisa lagi, ginilah terus. Itulah tangan di ruangan sana, di ruangan sini juga begitu. Loh, kenapa ini malaikat? Kenapa begini keadaannya? Mereka sudah berhenti dari pekerjaan. Akka ulang nalu jasa lelengon, mereka sudah istirahat. Maka tangan nasida tiba masuk marol diikat asabut tigor unang bui mengulau-ulau ninna. Oh hidup. Ala jupang mangan ibereng ma. Di ruangan ini ketika makan balalok lanokon. Di ruangan nasadanai boy habis, kan? Boy habis. Kenapa ini bisa habis? Habis sarupa tanganna. Ternyata beda. Di ruangan nadi baribaan, ala salilingon dunga tardaging. Dingolu nasida. Nah orang manarihod diri sadiri, dan orang manarihod dongan. Orang yang mengarampok, orang yang mengahuk tu diri sadiri. Itu kehidupan ini nasida. Maka inilah yang terjadi. Makanan di depan meja tidak bisa mereka makan. Tangan mereka sudah diikat. Kalau mereka makan pakai mulut begini, maka mereka bukan lagi manusia, mereka adalah sabtabi binatang, kan? Dan tidak akan terjadi. Karena apa? Syukot do. Adon do segitu lubuti menggajal unang bui masuk untuk menikmati makanan, ya. Adon do makanan aledong muse yarang-rang nadibain. Dakka wisidahani, mereka kurus, ya. Kurus neng mate, begitulah selamanya mereka ini. Di ruangan ini mohon hatop habis, tangan mereka memang tidak bisa. Ini kenapa ini? Inilah orang yang mau saling masih uru-urupan. Adong do sedotong disi, sedeko do dibuat buti, tap inna badile turungan na. Dongan neni julune betong masih sulangan mana sida, itu kan? Masih sulangan mana sida. Ternyata mereka ini sifat kebiasaan saling membantu sudah terbiasa dalam kehidupan ketika mereka belum dipanggil. Dan itu mereka praktekkan di sini, mereka bisa bertahan hidup. Mohon nasida ala mangulaun na masih urupan, ya, saling membantu. Jadi begitu juga lah gambaran bagi kita, orang yang saling membantu, suka mengurupi, mangalehon, manarihod dongan, akan dipenuhi oleh Tuhan berkat-berkat dari sorga.
tidak akan berkesudahan dan marna habis. Pasti semakin kita bantu, semakin ada lagi yang mau dibagikan. Semakin kita bagi, semakin banyak lagi yang tersedia untuk dibagikan. Tetapi orang yang tidak pernah berbagi, balalokum masongoni dalam nemadai. Wahada manginang olo dalam masongoni. Jadi janganlah seperti itu. Itulah keadaan, itulah perilaku yang dilakukan oleh orang Israel. Semua mangau tu diri sendiri dan arung nama narihon. Ya, diaudon ikonaninna. Terakhir terjadi pertengkaran, terjadi dosa. Maka digambarkanlah suatu saat pohon yang besar ini akan tumbang dengan datangnya Raja Asyur membawa mereka, mengangkut mereka, menaun mereka ke Babel. Maka hancurlah sejarah keperkasaan orang-orang Israel ketika Raja Asyur telah datang. Tapi syukurlah sejarah tidak berhenti di sana. Nabi saya menubuatkan, mengatakan bahwa akan tumbuh tunas baru. Itulah Yesus membawa kehidupan yang baru, membawa damai, membawa sukacita dan membawa berkat bagi orang yang mau datang berlindung kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tadehon pasu-pasu hatami.